Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Kultum dengan istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini menjadi suatu kebiasaan yang baik ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tensinya kena. Oke, enggak apa-apa. Mudah-mudahan kesulitan. Saya tutup dulu. Oke. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini temanya yaitu penghalang kebenaran. Jadi orang yang berusaha menghalangi kebenaran dengan mengorbankan hartanya, itu boleh dikatakan juga dialah orang yang paling sesat. Sebab jamaah yang saya hormati, ya, sebab tidak mau dia menerima kebenaran itu. Ini sudah menjadi satu kesesatan ya. Jadi menghalangi kebenaran itu satu kesesatan lagi. Jadi penghalang kebenaran itu dua kali sesat. Pertama, dia tidak mau menerima. Oke, ya makasih. Ya makasih, saya yang komentar ingatkan Pak Ustadz ya. Jadi pertama dia tidak mau menerima kebenaran, yang kedua dia menghalangi kebenaran, jadi dua kali sesatnya. Ya, jadi perbuatannya, usahanya dan harta yang dikorbannya juga itu kesesatan juga. Tidak akan menyampaikan dia kepada maksudnya. Bahkan segala usahanya dia akan sia-sia, mubadir, belaka. Tidak ada apa-apanya. Nah, sedangkan kebenaran terus akan tersiar dan tidak dapat dihambat alirannya terus. Walaupun bagaimana orang yang menghalangi kebenaran, walaupun bagaimana juga dia akan rugi, jamaah yang hormat. Ruginya dua kali. Tetapi kebenaran tidak bisa dihalangi, terus saja memancar, jamaah yang hormati, sampai kapanpun. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran seperti itu, jamaah yang hormati, dikatakan orang yang melakukan perbuatan ini di dalam Al-Quran sudah dinamakan orang yang menghalangi kebenaran adalah orang kafir. Sedangkan dinyatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahu, gitu, liyasudu ansabilillahi fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim asratan tsumma yuglabu. Nah, bagi orang yang menghalangi kebenaran sudah disinyalir di dalam Al-Quran juga, jamaah yang hormat. Ya, sedikit saja. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menghalangi jalan agama Allah. Nanti mereka akan membelanjakannya, kemudian sesalan akan menimpa atas diri mereka, dan mereka kesalahan yang luar biasa. Mengeluarkan hartanya, dikasihkan jangan hadir kepada pengajian dan lain sebagainya, menghalangi kebenaran, ruginya dua kali. Tetapi tidak bisa dihalangi kebenaran, tetap aja walaupun bagaimana. Nah ini jamaah. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, sombong. Sombong itu apa? Jadi sombong tidak patut orang yang hartawan itu menyombongkan diri kepada manusia. Karena hartanya bro dijuru, bro dipantau, malah ya tengah malu bak tibuk, kebun lobak dekat uang, tidak perlu. Begitu jamaah. Ya. Nah, jamaah yang saya hormati, bukankah harta kekayaan itu diperoleh karena atau dengan perantaraan kita semua, dan pelantaran manusia juga, secara interaksi sosial atau hablum minanas, dia memperoleh kekayaan
dengan tidak memakai perantaraan manusia? Suatu pertanyaan. Nah ini lebih tidak patut lagi jamaah, dia menyombongkan dirinya kepada orang fakir miskin yang tidak berharta. Bisa juga dikatakan orang kaya karena dia ada orang miskin, ada yang membantunya, ada yang maculnya, ada yang ngepelnya. Begitu, jadi sepantasnya adanya fakir miskin itu dia harus berterima kasih, karena kalau kita nyuruh kepada orang yang kaya riskan. Jamaah yang saya hormati, coba kalau di satu kampung orang kaya semua, tidak ada orang yang mau disuruh begitu. Ya, begitu jamaah. Jadi adanya fakir miskin itu dia harus berterima kasih, karena jamaah yang saya hormati, gelaran kaya dan hartawan itu tidak akan memperoleh kalau dia ini tidak ada fakir miskin, tidak bisa so tersebut benar lamun aya nu miskin begitu ya. Jadi kalau terhadap manusia tidak layak seseorang menyombongkan diri karena kekayaan, tidak layak, tidak pantas. Apalagi terhadap Tuhan yang menjadikan dirinya ya, dan yang mengurniakan dia harta kekayaan itu. Sering jamaah yang saya hormati, orang yang sombong itu menyangka bahwa dirinya ini akan terlepas dari siksa Tuhan. Ucapan kesombongan itu dinyatakan di dalam firman, wa qalu nanu aktsaru amwalan wa auladan wa mananu bimu'adzabin. Dikatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi mereka menyombongkan itu, berkata kami lebih banyak harta dan anak, dan kami tidak akan disiksa dengan baru karena berenang malaikat tek dibere harta. Yang betul bisa, malah jadi malapetaka hartanya juga kalau tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dikalungkan nanti. Nah begitu jamaah. Yang kelima, kikir. Nah ini seringkali jamaah orang kaya yang kikir itu menyangka bahwa lakunya itu baik. Naonan orang kudu ngaluarkeun sagala, itu menyangka dia baik jamaah yang saya hormat. Dan dengan jalan kikir itu dia mengira ya bahwa dia akan mendapatkan keutamaan, tidak juga. Padahal sebetulnya dia akan mendapatkan sebaliknya jamaah dari apa yang diharapkannya itu. Bahkan menurut keterangan agama Islam, kebakhilan, kekikiran itu ini akan membelenggu lehernya sendiri pada hari kiamat nanti. Begitu. Ya. Jadi sebetulnya yang demikian ini jamaah tampak juga ketika hidup di dunia. Bukankah dia sendiri juga yang menahan kerongkongannya di perut besarnya daripada menerima minum dan makanan yang nyaman dan lezat? Begitu. Orang pelit itu sama saja. Bukankah dia sendiri juga yang mengajab dirinya sendiri dan anak istrinya, pemilik dan keluarganya dan manusia sekampungnya dia, karena dia pelit. Kalau orang yang pelit, yang keket-keket merege hese, yang kikir, dia didoakannya bukan baik, malah jelek. Sing ini sia, sing itu sia. Bagaikan kucing menunggu jatuhnya tikus dari atas. Jadi bukan ngadoakeun bagus kalau orang bagi yang pedit mah, sing itu teh, sing ieu teh rupa-rupa ngadoa. Nah, itulah yang bahaya. Jadi hidupnya dimusuhi orang pedit itu jamaah dijauhi. Matinya akan disiksa dan diajab jamaah orang pedit itu. Ya. Begitu jamaah. Hartanya akan membelenggu lehernya sendiri. Sehingga dia tidak dapat dia melarikan diri dari siksa Tuhan Allah. Katakanlah pedit hirup. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairun lahum bal huwa sarul lahum
sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah yaumal qiyamati walillahi mirasu ulangi walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, dalam arti seperti itu jawab. Ya. Mana artinya? Artinya jamaah yang saya hormati, janganlah menyangka orang-orang yang kikir dengan harta yang telah Allah kurniakan kepadanya itu dia akan lebih baik bagi mereka, bahkan dia itu satu kejahatan bagi mereka. Nanti akan dikalungkan di leher mereka. Harta yang mereka kikirkan itu bagi Allah, jamaah yang saya hormati, perbendaharaan langit dan bumi. Allah amat mengetahui apa yang kamu perbuat. Itu di dalam Al-Quran, silahkan dibuka. Surat Al-Imran ayat 180. Yang keenam jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini mengajak manusia berlaku gigir. Mengajak manusia berlaku pedit. Jadi orang kikir itu ada dua macam. Pertama, orang kikir yang tidak mengajak orang lain untuk berlaku kikir, cuma berlaku untuk diri pribadi. Yang kedua, ini lebih jahat, lebih berbahaya dari yang pertama. Malahan golongan inilah jamaah yang saya hormati, senantiasa dia menghambat kemajuan dan menghalangi berdirinya amal-amal kebajikan untuk umum. Nah, ini kan sahabat kutub insani untuk umum, sifatnya jamaah yang saya hormati. Nah, golongan ini dimusuhi oleh manusia, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakunya sangat sombong dan dia bermegah-megahan dengan kekayaan di hadapan halayak ramai. Nah, yang demikian jamaah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhli. Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, yang bermegah-megahan dirinya, yaitu orang-orang yang kikir, dan mereka mengajak manusia juga berlaku kikir. Kerdirina pedit ngaestafetkeun ka batur supaya pedit. Allahu akbar. Begitu jamaah. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, yang ketujuh, pemungkir janji. Nah, jadi memungkiri janji ini adalah sifat yang buruk pada kita semua. Ya, lebih buruk lagi kalau sifat itu ada pada orang hartawan yang dahulunya dia miskin melarat. Ketika dia miskin melarat, jamaah yang saya hormati, dan sengsara, banyak benar dia janjina kepada Tuhannya, kepada manusia. Jadi kalau saya kaya begini, blab 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 blab. Dia berkata, kalau Allah berikan saya kekayaan, kalau Allah berikan saya kemewahan, kalau Allah berikan saya kesenangan hidup, saya berjanji tidak mengorbankan harta saya di jalan kebaikan. Saya berjanji tidak memberikan sedekah kepada fakir miskin. Saya berjanji akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, bantuan kepada papak melarat. Begitu jamaah yang saya hormati yang dilontarkan ketika dia miskin. Saya berjanji tidak menjadi orang yang soleh, dan saya akan taat kepada ajaran-ajaran Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu janjinya. Jadi pendek kata, banyaklah janjinya yang baik-baik dikala dia miskin dan melarat itu jamaah. Bahkan tidak putus-putusnya dia berdoa memohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tetapi jamaah, setelah Allah kurniakan dia harta kekayaan, lupalah dia kepada janjinya yang muluk-muluk itu.
Jangankan hartanya akan didermakan di jalan kebajikan atau disedekahkan kepada fakir miskin, papa dan melarat. Sedangkan untuk keperluan sendiri pun dia sayang untuk mengeluarkan hartanya begitu. Ya. Bahkan sebagian perintah Allah dia abaikan. Dan larangannya pun dia dilanggar. Gimana akhirnya? Akhirnya dia menjadi orang yang kikir, pemungkir janji, dan pendurhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah yang saya hormati. Celaka ini. Orang yang demikian keadaannya bagaimana? Telah meresap jamaah di dalam hati sifat nifak yang tidak mudah dia dihilangkannya kalau sudah seperti ini. Sebelum dia kembali menjadi orang miskin melarat lagi, dijatuhkan lagi dia, baru menyadari. Begitu jamaah yang saya hormati, orang yang demikian telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sindiran yang sangat hina ya. Supaya dia sadar kepada janjinya yang belum ditepati dan dijalankannya. Mana sindirannya di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la'in atana min fadlihi lana sadaqana wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaum yalqawnahu bima akhlaqullaha ma wa'adahu wa bima kanu yakdzibun. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi di antara mereka itu ada orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya jika Allah memberikan kepada kami harta kekayaan daripada karunia-Nya, niscaya kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh, paling soleh di antara yang soleh begitu. Tetapi jamaah kalau Allah memberikan kepada mereka kekayaan daripada karunia-Nya, lalu mereka menjadi kikir dan berbalik belakang jamaah sambil berpaling, Allah begitu mesrakan nifak di dalam hatinya sampai kepada hari mereka akan menemui Allah, karena mereka telah memungkiri Allah akan segala janji yang telah mereka janjikan kepadanya, dan karena mereka telah berdusta. Celaka nanti jamaah yang saya hormati, dibalikkan nanti. Nah itulah jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Walaupun sedikit secara istiqomah, insya Allah ini akan mendapat pengetahuan dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Layang Gumintir dari Bali ya, yang selalu menemani Pak Ustadz. Sehat selalu ya, salam untuk keluarga. Haji Otong juga terima kasih dari Bandung. Bunda Ratih juga alhamdulillah Rabbil Alamin dari Jakarta Utara. Sehat selalu ya Bunda Ratih ya. Salam untuk keluarga yang berada di sana. Juga kepada seluruh sahabat Kultum Ihsan di radio 141640 MHz yang setia di pagi hari ini mengikuti kultum yang dibawakan oleh saya 001 Yahya Yusliha dari Pancaluas di kawasan Astamanit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Bunda Ratih, ada Otong salamin dulu Bunda Ratih biar betah di sini. Boleh ya. Assalamualaikum.
Bunda Ratih dari Jakarta Utara. Nepangkan Abdi Otong di Bandung, anak buahnya Pak Ustadz. Ganti. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,